semuanya. Yuk, kita balik lagi, kita lanjut di episode kedua. Sesuai janji kita membahas CRUD Simple dulu. Tapi tadi kan udah ngebahas tentang out cuman Model nggak migrasi. record. Iya, model migrasi Iya. out cuman nggak record, cuman nggak apa. Ya, Oh, lanjut. Lo paham gak nih? Pertama, paham. Kalau alurnya gue paham. ya. Pokoknya itu Terus, yang pertama kalau yang di register tuh bentar, Ben. hmm, Yang pertama tuh validasi. hmm, Habis ngevalidasi itu kan kayak baru ngebuat akun ya. hmm. Kayak ngevalidasi apa sih? Kayak ada listnya. Itu lu divalidasi misalnya nggak ada apa ataupun kurang misalnya apa ya namanya. Validasi. Ko- Kalau gagal tuh gimana tuh maksudnya? Kayak nge-fails. Ini, pas ini. Iya, iya, iya. Misalnya kan kita udah Misal, ngebuat nih kayak itu kan minimal 3 huruf apa gimana gitu. misal gue namanya Al. Di sini Nah, di sini nih kita baca satu-satu. Di name required gue Minum udah ngisi, tiga. berarti nih udah lolos belum? belum. Hah? Kurang soalnya. Enggak, di required. Gue kalau ngisi al itu udah lolos belum? Belum. Udah. Udah. Udah, karena required itu minimal satu ada isinya. Ini gue isi Oh, dua. oke, oke. Dan di sini kedua, validasi kedua Harus di tahu name. minimal 3. Iya, minimal 3 dan dicek nih, Berarti ini 3 enggak atau kurang. Kurang. Kurang berarti Nggak gagal. lolos. Iya. Masuk ke sini, validasi fails. Errornya ini bakal nge-return gini, name, minimum name length itu harus lebih dari 3 lah pokoknya. Nanti ada bakal pesan. Nah, di sini terus role ID required, berarti harus ada dan exist di role, di table roles kolom ID. Maksudnya gimana? Exist berarti dia harus ada nih, exist harus apa ya, harus diketahui lah keberadaannya, udah berada di table roles. Berarti kita lihat nih di table roles di ID di sini. Berarti eh, role ID ini harus ada nih di kok sih kategori ya kan, kategori ID ya, kategori ID apa sih, sorry gue lupa. Oh, role ID, sorry. Harus ada nih di sini di table role sini ID-nya. Misal di sini ada role, ID-nya berapa, name-nya apa. ID-nya 1, role-nya itu admin. Terus ID-nya 2, role user. Misal lu pas input di bagian role ID lu isi 3, ini berarti kan nggak ada kan, nggak eksis nih, nggak ada di table role ID yang ID 3 tuh nggak ada. Lo mau Ya. ngedapat gagal, nggak bisa. Nah, lanjut ke password sama kok, ini minimal. Berarti kalau yang penting itu harus di atas 5 atau minimal 6, harus ada oke, dan oke, minimal ya. 6 itu. Jadi kalau misalnya udah terpenuhi semua, dia kan nggak bakal error. Berarti dia langsung Ya, ke user yang create itu langsung dibuat. iya, Iya langsung user user create. create. hmm. Habis itu langsung dibuatin token. Habis itu dia ngerespon JSON-nya sukses. Iya, kalau lo mau Oke, gampang oke, bacanya oke. coba gini, anggap tokennya nggak ada dulu. Jadi lo bikin bikin user, terus sudah respon usernya berhasil, lu berhasil nih, udah berhasil ketok ya usernya, selamat. Nah, biar orang ini punya akses, kita tambahin di sini, bikin token, terus masukin di responnya di sini. Itu kalau emang lo mau alur yang Itu gunanya buat orang bisa ngeakses gitu.
Iya, nanti jadi per apa namanya ya? Per endpoint, misal di sini. Di sini ini namanya endpoint nih, satu endpoint. Alias ini nih, ini endpoint. Nah, satu Oh iya endpoint iya. itu di authorization-nya itu ada namanya bearer token. Bearer token itu didapetin dari create token ini. Jadi nanti pas generate token, terus dilempar nih tokennya dikasih tahu apa? Nanti di sini dapat di bawah sini. Misal gue login deh. Login. Login. Gue belum olahraga nyalain. Wait. Oh itu Wait, pakai wait, olahraga. I wanna ask. Ah, Jadi itu tokennya tinggal sekali. Wait, selain itu doang. selain itu doang. Kodenya, line. Satu line doang yang Iya, itu. iya. Jangan Oh, lupa. yang tinggal create token. Iya. Okay, thank you. Nama mas. Nah, nih, ini tokennya nih. Nih tokennya. Nah, tokennya itu dipakai ketika di logout, misal di logout diperluin kan. Nah, itu tandanya orang tersebut udah pernah login atau udah pernah register dan lagi aktif, lagi login di web kita. Gimana tadi? Coba. Jadi token ini dipakai buat eh, ngeakses endpoint nih kayak logout itu kayak endpoint yang perlu memastikan user tersebut itu udah login dan aktif di web tersebut. Jadi kan kalau kita login itu aduh gue harus buka ini lagi. Lah, nge-lag banget gue jadi. Admin. Lama lagi. Sumpah berat banget jujur. Tahu. Mau lagi deh. Sama lagi. Nih yang di personal access token kemarin kan udah kita lihat nih ada token. Nah, Oh iya. ini nandain kalau user yang punya token ini itu lagi aktif alias tokennya lagi ada nih, lagi Oh, di generate. berarti kalau usernya nggak aktif. Ya, kalau nggak ada tokennya, berarti kan ada logout. Logout itu jadi fungsi logout itu dia ngapus satu baris token user yang Oh, mau logout. Misal, gue logout nih, tadi yang token yang ini kalau harusnya deh. Ini atau ini. Lihat coba. Kita send. Nah, sukses. Berarti salah satu tokennya hilang nih.
Tuh, ID satunya hilang karena dia lockout alias ngapus kayak token buat buat apa ya, kayak penanda dia udah nggak akses si webnya lah gitu. Nah sebenarnya gitu konteksnya kenapa kita pakai token. Ada mau tanya lagi nggak? Udah. Dot, aman dot. Aman, 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 Aman. aman, aman. Login, login lo ngerti gak ini? Coba coba yang out atom anjay. Oh itu dia ngecek ya Nah, nama di password itu ada apa enggak di database. ya, Berarti kalau nggak ada dia jatuh apa sih ke if yang out itu yang di not out. Seharusnya ini nggak ada. contohnya not out. Jadi outnya ini nggak ketemu. Ini tuh ngecek yang di input di name-nya itu sama nggak kayak yang di Sama yang di database. database. Ya, database kolom name. Ini inputnya di database-nya. Nah itu di bawah ada user out. User. Ini kan variable user out sama dengan user. Hmm. Ngerti User. kalau ini Itu apa? apa? Oh, ngerti. Nih, Itu apa dong? ini kita dede dollar user. Dede itu kayak konsol log di JavaScript. Cara debug Ya, juga ya. nggak sih? Cara Ya, mendebug. dia nge-debug. Nah, sekarang coba kita login berarti ya. Login, bentar. Nah, di sini nanti kita lihat tadi preview. Preview. Itu ada nih datanya nih. App model user. eh ada ID-nya nih, ada ID, ada name-nya, role ID, password juga ada. Nah, berarti variable user ini ngambil data user yang udah di attempt. Itu siapa itu? Nah, ini gini Dot. Berarti kan ini ngecek nih, ada nggak yang Ya, di loginin ngecek itu ada apa bener enggak. nggak? Ya, misal udah ada, berarti user udah dapat dong, bener nih yang diinput, ya kan? Inputnya udah bener. Berarti yang out attempt itu kan dia mengecek. Misalnya kita udah registrasi nih. Nah, pas mau login dia ngecek ada nggak nama itu di database yang udah Ya, dibikin. cocokin Habis lah. itu uh, out itu tadi apa? Izin. Yang mana? Yang itu yang Oh, ini. yang di DD tadi. Nah, itu. Oh, ya ini. Ini ya, jadi ngambil Ya, informasi pusing aja. user. Ini kan satu user nih. Misal nih, ini user gua nih, user gua. Ah, ah. Ini akun Alfian. Akun. Ya. Ini akun Alfian. Nah, di akun Alfian ini satu, dia kan ada informasi kan, kayak misalnya di table user itu ada apa aja. Table user, tar, table user itu ada name, role ID, password. Name, role ID, sama password. Nah, berarti semua informasi ini yang milik si user satu baris nih, satu baris diambil informasinya, dimasukin ke variable user ini. Nah, cara ngambil informasinya begini, out user. Jadi ini ngambil informasi satu baris, data data akun gua, terus dimasukin ke user. Nah, baru tokennya ini manggil user ini, user yang lagi login, user akun gua satu baris itu, dia token, terus plain text token. Oke, udah lah sepaket lah, bikin bikin token lah. Sudah. Oke, oke, oke. Berarti lo login Mm, habis buat registrasi, habis itu lo login, mm, dicek pakai out attempt, habis itu diambil informasinya untuk dia buatin token. Habis itu mm. jasanya nge-respon. Iya, betul. Oke, Gitulah oke, oke. kira-kira. Oke, Oke, siap. bagus. Selamat. Lanjut, lanjut. Kita kemana nih?
Kita ke lockout. Hilang lagi. Lockout. Di kotaan gue hilang lagi anjir. Ini nggak apa-apa, gua ada. Nah, di sini Gue gak mencet chat. lockout. Lockout, lo paham gak ini? Paling yang paham itu dong sih yang informasi kan. Informasi. Ya, Ngambil informasi informasi. user, tokennya habis itu dihapus. Nah itu yang outnya apa tuh? Core Sanctum. Sama kah? Nah, ya outguard sanctum ini cara kita ngambil hmm, iya informasi user juga sebenarnya sih. Cuman dia lewat lewat sanctum. Sanctum itu middleware yang ada di sini sebenarnya. Oke. Nih outguard sanctum. Jadi buat ngambil user itu iya kayak gini, ngambil user lewat guard sanctum. Terus ambil user, data user nih. Jadi banyak dude yang kemarin gue bilang. Jadi lo mau ngambil data user itu ada beberapa cara. Misal ada out, terus user, user, ada user tadi yang kayak tadi out, mana user, user. Nah, nih tiga ini nih caranya. Jadi lo bisa dari out user, bisa out user, bisa outward user. Nah, karena kalau lockout ini kan kita butuh token kan. Iya. Nah, kalau butuh token, gue saranin pakai buat sanctum user. Karena coba deh, gue bikin variable user baru. Cara manggilnya kayak tadi, out user. Apa? Kalau misalnya kita dedek dollar user, ini kita komen dulu. Sama. Nih harusnya ini ngelempar variable user. Aduh, di komen dulu kan. Nah, coba kita lockout. Login dulu, login dulu. Login. Login, dapat token. Oh iya, ya pun dulu. Copy, terus kita logout. Coba. Nah, kalau kita dedek itu hasilnya nol, dia nggak dapet informasi user karena dia nggak harus ngambil token dulu. Dia ngecek token harus pakai, kita kan pakai guard, kita kan pakai sanctum kan buat middleware ya. Nah, buat ngambil data lewat middleware itu makanya gua biasanya pakai ini buat guard sanctum. Nah, kalau kita lihat di sini misal gue dedek yang user atas, pakai cara yang atas. Nah, dia dapat informasinya nih tuh. Lihat cara lihat informasinya ini nih. Atribut array itu ada ID, name, role ID, password. Ada kan? Berarti sedangkan yang tadi yang pakai out yang user itu dia nggak dapat informasinya, Pian. Nggak Langsung dapat. ngapus apa gimana? Yang mana? Yang ini, Yang tadi. Iya, yang yang tadi. yang di logout. Oh, Kan sebelumnya kan pakai yang user out iya ngambil iya. user. Hmm, Itu kayak berarti itu dia langsung hapus, nggak dapat informasi sama sekali. Apakah oh, begitu? iya iya. Bukan apa sih dia? Apa ya bilangnya ya? Karena karena sebenarnya gara-gara middleware ya sih. Kan kita kalau misalnya logout itu di route. Yang tadi gue bilang, nih logout itu kan pakai middleware, ya kan? Nah, fungsi middleware itu kita masukin ke out middleware. Nah, ini eh, cara kita nge-akses usernya itu pakai outguard sanctum. Outguard sanctum. Terus eh, kalau mau ambil user ya usernya slash user. Bukan slash di panah user. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai middleware, kan tadi logout kan pakai middleware. Pakai middleware itu artinya gini. Kalau pakai middleware berarti perlu token di authorization-nya. Ini perlu token kita. Kalau login kan nggak perlu token kan, ini kita malah mau nge-get token, mau dapat token. Nah, kalau logout ini kita perlu token di authorization-nya. Nah, kalau butuh token berarti kita perlu namanya out middleware. Out middleware ini fungsinya apa? Fungsinya
supaya kalau misal user ini misal gua belum login, gua belum ada token, terus gua misal mau ke kanvas nih, gua mau ke dashboard, cuman yang boleh akses dashboard ini cuman orang yang punya token nih. Di sini kalau dilihat di inspect nih, biasa di local storage makanya nih, local storage mana ya? Application, local storage nih. Nah ini ada nih auto token sama ya informasi usernya lah ada nih di sini. Aduh anjir. Nah nih ini auto token. Nah kalau gue login dia hilang tokennya. Nah sedangkan kalau gue tokennya hilang, berarti seharusnya gue itu nggak boleh akses dashboard. Itu bakal kepental ke login lagi, tuh dia nggak bisa muncul. Nah itu fungsinya middleware, jadi kita ngebatasin akses orang yang belum login, yang belum punya token, itu aksesnya Oh dibatasin. iya ya. Nah Berarti iya. kalau misalnya login lagi kan dapat token tuh. Hmm, Berarti itu langsung bisa ngakses dashboard lagi. iya betul. Nah cara ngakses Oh, user oke. yang butuh yang makin middleware itu, gue saranin pakai ini aja. Ini udah pasti aman lah dibanding yang out user sama out titik dua user. Ini udah paling aman karena dia emang beneran ngambil dari middleware-nya, middleware Sanctum, ya dapat lah usernya gitu. Oh Terus ya, udah berarti kalau misalnya admin pin, kalau admin tuh dia digabungin, bikinnya tuh digabungin di sini apa beda lagi? digabungin tapi gini, kita bikin ini kan middleware satu. Middleware itu kayak jembatannya Ya, kan, jembatannya biar bisa ya. ngecek. Nah ini ngeceknya itu udah punya token apa belum, kita bisa bikin lagi. Ada yang namanya, coba gue bikin lagi, php artisan make middleware, middleware, role middleware, atau ini kayak yang handle pemisahan role, dia misahin role nih. Nah di sini bisa gue lihat, eh berarti gue harus ngambil ID, si usernya, informasi user yang lagi login. User, outward sanctum, outward sanctum user. Nah if dollar user itu kita bisa ambil namanya role ID, karena role ID loh, harus buat bener kan. Undefined method word, bentar bener kok, salah aja nih. Undefined method word, ah sebentar, coba nih gue copy dulu deh. Sama aja kok. Dollar besar out. Oh gue belum ini dah, belum import satu bisa. Nah if dollar besar, role underscore ID, misal admin itu ID-nya 2, berarti kalau role ID 2, maka apa, maka misal hmm, oh gini, uh, return response sound, status apa namanya ya, forbidden access, terus error, uh,
forbidden access for your role. Nah, misal tidak sama dengan 2 berarti. Nah, coba lu bisa baca kode ini nggak? Itu sama dengan Dicoret, berarti tidak sama dengan. itu gimana caranya, Ben? Ini yaudah tanda seru sama dengan. Oh, Now I know cara bacanya. Dot, Coba coba gimana? Aku bingung. pilih lo diam. Dot, coba dulu raba-raba. Coba. Gua mau belajar, Gua sabar, dibungkam. sabar. Ya, coba. user output symptom. Gue dibungkam. Jadi user output itu dia ngambil informasi user. Ya. Jika user role ID-nya Jika si usernya bukan ID 2, kan itu dia itu yang ID 2 itu admin kan? Ya, admin. Apa user? admin. Jadi kalau misalnya role ID-nya gimana sih baca? Jika dia bukan admin, maka langsung muncul Ya, forbidden access. Jadi ceritanya admin role ID-nya 2 nih. Yang di sini. Aduh, adminnya satu deh, biar gampang. ya satu. Kalau jika user ya ini informasi yang di user ini si role ID-nya itu tidak sama dengan 1 alias selain admin, role yang selain admin Oh itu ya. nggak bisa akses, Dia nggak bakal bisa masuk. Iya. Nah, Oke. implementnya gimana? Kita implement lagi di root di sini. Nah, ini kan udah nih. Ini middleware. Di middleware itu ngebahasnya punya token apa enggak. Cuman ada lagi bisa. Jadi pertama dicek dulu nih punya token enggak. Terus kasih lagi di sini root ID. middleware Root ID. tadi apa ya, role ID role middleware class go function. Nah, udah. Nanti yang di sini berarti root yang cuman bisa diakses admin dan udah login. Admin yang udah login. Misal nih. Jadi ini 2 kali dicek nih yang baris ini nih. Yang dalam sini. Nih, semua nih 2 kali dicek. Pertama diceknya udah punya token belum? Kalau udah punya, adminnya role bukan? Kalau adminnya role masuk ke sini, kalau adminnya bukan role berarti ke sini. Di luar admin. Itu. Paham nggak? Paham. Dot, paham nggak, Dot? Oke, paham. Pilih ya, paham ya? Paham. Ada paham. Gue nggak lihat. Hehe. Ya udah, kan? Semangat ikutin, barin aja. Nah, Iya, gua ngajak terus user tokens. Ya ini tahu lah ya, kebaca lah ya. Ambil tokennya si user, terus delete. Ya. Ini logout ya. Logout. Udah segitu sih. Oh, berarti tadi tuh yang kata di role middleware kan, dia kan ngambil informasi si user, ya kan? Misalnya jika user role ID-nya tidak apa sih tuh? Tidak Selain dengan, satu. tidak sama. Pokoknya selain satu, dia bakal error, nggak bakal bisa masuk aksesnya. Iya, Nah, kalau yang di mana sih namanya, di rute API itu kan dicek ya. Ya, double check ya. ya Double check. Tadi kan kalau misalnya kalau admin itu kan bakal masuk ke rute adminnya tuh yang di mana tuh, yang di dalam rute middleware ini. Role middleware. Ya, ini. Kalau misalnya user dia langsung turun ke bawah ya. Ya, lu sebenarnya bisa lo taruh bawah yang sini. Atau lo taruh sini juga bisa sih. Iya. Pokoknya jangan masuk ke sini. Nih, coba. Nah, udah. Itu yang di dalam rute middleware tuh banyak dong, bisa logout, bisa login, Ya. register itu. Ya. Banyak. Oke. Lanjut.
Gimana dapat Please pencerahan? akun GitHub, please. Cuma Ya, oke, upload ke sudah, GitHub sudah, emang lo keterangan. bakal lihat. Enggak, gue yakin enggak. Gue kan mencari referensi kode. Gue mencari yang paling mudah. Nggak usah ke kode gua kalau gitu, jelek kode gua. Nggak apa-apa buat referensi, please, tolong. Malas. Gue Terus sediain nama-nama GitHub-nya. gini, kita lanjut. Kita ke troll dulu deh, yang paling gampang banget. Troll cuma ada name doang. Name. Mm-mm. Sekarang logiknya nih, eh kita nggak based on ini dulu deh, kita nggak based on modul, kita based on penalaran dulu aja. Coba orang yang bisa bikin roll, seharusnya rollnya apa? Siapa yang bisa Admin. bikin roll? Apa? yang Ah, yang bisa bikin general. roll biasa itu Super siapa? admin. Super admin bisa, boleh, Ada 3 nggak sih, Pin? Misalnya ada super admin, admin sama user. bisa. Berarti ya bisa Oh, bisa kalau di modul kan manajemen ya. Kalau di modul manajemen. manajemen ya, boleh manajemen deh. Oke, berarti kita perlu yang namanya, kalau gitu kita butuh apa ya, dummy seeder. Kita butuh data, nggak usah kasih dulu deh, kita bikin data dari sini dulu deh. Coba Data kita dummy. bikin roll, Oh, kita bikin roll langsung aja. Kan user, bikin roll manual. iya ini kita tambahin roll manual dulu. Buat yang paling atas ini si manajemennya. Oh, oh. Manajemen. Sebelum itu enggak sih, mana sih manajemen. Oke, ini juga. Aduh, mas gua mati anjir, gua pakai touchpad gak enak banget. Wow. Woi, klik woi. Nah, udah kirim. Oh, berhasil. Bentar, rollnya emang. Roll paling kan. Dah, berarti kita perlu lagi nih. Kalau enggak kita pakai di sini aja yang roll middleware. Berarti kan tadi roll ID-nya 2 dong. Iya nggak sih? Coba. Iya. Kalau admin biasa 2, manajemen 1. Enggak, manajemen itu 2 harus. Ya Ah, manajemen 2. 2. Nah, Nah, iya. nah, Wow. berarti endpoint yang buat bikin roll itu perlu roll middleware, alias harus manajemen yang akses. Berarti bikin route. Kita kan mau bikin, berarti post Post register ya. create roll. Oke, roll. Oh, Misalnya roll, aduh, sumpah lemot banget, jujur. Kelas store deh, store. Nah, berarti kita bikin nih function. Kita kalau mau nge-store butuh apa di sini? nge-store butuh Parameter. apa ya? Coba Input itu lihat ke API dulu, Pin. API. Lihat yang rutenya. Boleh. Nih, rutenya. Store, Kita store pakai butuh apa ya? request. Pakai request. Betul, pakai request. Oh, request. Soalnya itu post kan. Betul, request. Import. Hmm. Ya Allah, lemot banget laptop gua. Jadi kalau yang post tuh Depan pakai kipas ya, Farel? apa? Iya, Lo depan kipas ya? iya dekat kipas. Nah, Hai, panas, Cuk.
Kalau nge-store, kalau iya store nge-post, pertama kita perlu apa? Nge-create langkah awal. Sabar. Um, apa ya? Langkah Create awal ad tuh ya. contohnya register. Register kan create. Kalau store, Post. Sama-sama post, store, create itu ya sama-sama. oh, Pertama-tama apa nih harusnya? Itu apa sih ya? Ini nge-store role. Kita bikin role. Create role. create Apa ini role. yang paling paling awal? Pertama kali tulis. Bikin apa? Bikin apa, Dut? Konflik. Nggak tahu. Pertama itu Sabar, gue bikin juga gak tahu. Sabar. bikin Function, oh enggak. V. kenapa? Bikin itu V validate. Validasi Ya, ya. kita bikin validate. Validation. Validator. Cara bikin validator gimana? Valid. Importnya dari yang Validate. mana? Importnya dari yang mana? Aduh, Ya, wow. Belum mana? dijawab dong. Facadas. Mana? Pekades. Facadas. Betul, pacet. Terus Access. nih kan lihat ada namanya make. Nih, make. Hmm, Bentar. terus. Kita make dari request, dari semua request. Kita ambil semua request dan validasinya. Kita cuma butuh nama doang. Nama harus ada required. Nah, kalau validasi gagal, berarti gimana gue nulisnya? Hmm, If not Not validasi. bisa Pakai not gak sih? bisa, cuman lebih tepatnya fails. hmm. Fails. Iya. Return respon JSON. Statusnya valid. Asik. Bisa. Ini pakai data nggak kayak error data ngambil? Bisa errors dia pakai errors gini, $val Ya errors Oh, gitu caranya. error. Nah, udah cek nih kalau validatornya gagal, terus baru kita nge Sudah. Oh, siapa itu? kita create. Wow. Wow, jawaban, Cok. Baru kita create si role-nya. Misal kita Apaan, tambahin Jawab? role Berarti kalau misalkan mau buat custom errors itu berarti ini ya mainin if sama message-nya ya. iya. Gini sebenarnya bisa sih kalau lu mau apa Nanti aja. ini bakal ada ya ini advance lagi dia ada error terkhususnya. Oke. Oke, udah ini dulu aja. Create adalah request. Atau mungkin gini aja, kita pakai sini. Name adalah request. Name. Udah. Kok koma? Nah. Di sini apa, Dut? Role create. Udah. Berarti if dong. Ini nge-if lagi gak? Enggak Else. If. Oh, nggak usah. Ini langkah terakhir. Apa? Kita return datanya. Tampilin. Oh, return JSON sukses gitu. Iya. Terus Status sukses.
uh, access trace LKR role. Itu kita menampilin ya role. Ini datanya. Nah, bisa juga role name. Jadi nanti yang nampilin cuma name doang. Nama Kalau mau Ya semuanya, berarti admin. Iya, Apa admin misalnya doang. bebas nama itu? Sesuai Oh, sesuai yang admin doang. diinput, sesuai yang diinput. nama role-nya apa nama usernya? Oh ya. Nama role-nya. Kan ini ngambil dari role. Oh, Role yang di-create. Ambil. Kalau mau kalau ambil mau semua, semuanya, bisa aja tinggal dah. Ini nanti ambil semua ID-nya keambil, name keambil. Cuman nih kalau mau spesifik name. hmm, Oke. Coba. Role, create role. Gue pakai create role ya. Role. This and this. Terus authentication-nya itu, gue harus login dulu. Register sih, harus register ya. Harus manajemen. Iya, coba dulu deh. Gue login yang bukan manajemen. Di sini. Duh, ini gak pakai mouse, enak banget. Cuk. Copy. Ini udah lokat ya, udah. Ini. Ini copy. Terus ke creator. Nah, tuh. Dia forbidden karena role-nya Berarti bukan berarti dia manajemen. user. Iya, hmm, bukan Berarti bukan manajemen. berarti dia user. Tuh. Coba kalau misalnya manajemen. Bentar dia kok oh, saudara ID coba ID-nya 2 ya. Sekian password. Nah, ya. Oh, ada catatan. Benar. Aduh, nggak bisa. jadi Jadi keinget lambat namanya banget. di Shopee. Benar. Nggak tahu ah. Oh, oke lah. Nah, ID token apa? Ini token ya harusnya. Copy. Trilateral. Gue masukin token si manajemen. Nah, sukses. Data admin. Kita bikin role admin. Harusnya di sini ada admin. Harusnya ada user, admin, manajemen. Tuh, masuk udah datanya. Nah, Ya masuk. ya, itu buat create data. Ini paling simple, cuman nambah name doang. Nah, nggak, coba ada yang lo bingungin nggak atau yang nggak lo pahamin? Tanya dulu di sini, create. Tadi sama aja kayak Semuanya bang. register yang di itu ya, Ben. Iya, kayak di register. Semuanya makanya nanti ikutin jangan series. ada Ikutin rekamannya, Cok. series. Si Ben ngerekam, Kan. Cok. Cara ngoding gimana? Ngetik chat. Nih inget nih 4 langkah ini nih. Ini create begini rata-rata. Itu untuk bikin role. Ya pokoknya create data rata-rata begini langkahnya. Bikin validasi. Berarti intinya kalau mau create data tuh intinya lu validasi dulu nih datanya harus sesuai gini. Terus dicek dulu kan ada abis lu define validasi abis define apa bahasa Indonesia? Abis lu Definisikan ya. abis lu definisikan validasinya lu
tahap checking dulu lah, kayak imigrasi di checking dulu kan. Terus kalau udah, udah lolos nih, lolos, baru lo bikin. Habis itu Ya, karena ini API, jangan lupa dikasih return buat diambil sama front end. ya Oh, begitu langkahnya begitu. Tuh. Oke, oke. Udah nih, nggak ada yang bingung lagi. Berarti ada kalau ada. CRUD sama aja ya, Pin? Sama emang begitu. Cuman Kalau kadang-kadang kalau misalnya kita udah bikin out, bikin kenapa? out. Iya, bikin out. Iya. Kalau udah bikin out, sebenarnya Jadi ujung-ujungnya kalau bisa. CRUD tuh kalau kita outnya udah misalnya udah ngerti banget ya outnya, berarti sama aja ya Iya, tinggal langkah-langkahnya copy-copy di aja. CRUD. Sebenarnya gue bisa bikin satu file controller, Betul. bikin satu baris CRUD. Ini gue copy semua, gue paste semua. Tinggal ganti-ganti aja kolom-kolom ininya nih. Validatornya ganti, returnnya ganti. Buat apaan? Buat apaan? CRUD misalnya gue mau nge-CRUD, gue mau nge-store ini kan nge-store role. Gue mau Hmm. nge-store misalnya apa Produk. yang simpel lagi. Kategori, gue mau nge-install kategori. Nih. Nah, udah. Ini tinggal import yang dari Passage. Nih gue tinggal ganti jadi Oh, kategori kategori. jadi gila, jadi lemot banget kategori. Nih ganti, nih kalau mau gampang biar mau bisa general, ganti aja jadi data. Nah, kan data Hmm. general semua, nanti kategori dipakai. Nah, udah selesai, kan name juga kategori. Iya, ya. Ini Itu kategori doang kan, berarti. ya. Nah, terus ini yang lebih gampang lagi. Cuman kalau misalnya udah rada repot datanya, itu bakal lebih susah dari store. Ini ada namanya yang get doang. Fungsinya get, metodenya get. Terus ini index deh. Oh, gue mau nanya ini. Apa? Bedanya, kalau ngasih sebuah function tambahan, itu enakan di model, misalkan kasusnya adalah uang. Kan nanti di situ ada uang, kalau withdraw itu bakal berkurang kan yang saldo di ATM kan. Iya. Nah, itu kan pasti butuh function tambahan kan. Nah, itu tuh sebenarnya ditaruhnya itu di model atau di controller. Itu pertanyaan pertama. Terus kedua itu bedanya naruh function di controller sama di model tuh apa? Gua sih pasti naruh function di controller ya. Sesuai nama dia yang kontrol. Kalau model itu dia lebih ke relasi. Misal ya ini relasi bisa. Tadi kan kalau user ngelakuin withdraw, berarti kan Ya kan dia pasti berkurang kan. ngurangin ya. Gini logikanya, berarti user ini wallet Hmm. punya wallet, terus walletnya itu punya balance, Hmm. dia narik tunai. Ini kan ada Mhm. nih, ada apa namanya, ada relasinya. Berarti nanti si dia tinggal ambil data aja, wallet dot balance min min dikurangin sama total yang dia tarik. Oke. Jadi bisa fungsinya gimana ya? Bentar. Oh, itu nanti kan. Ini masih jauh soalnya. Ya. Jadi relasi ini ada fungsinya nih, relasi user ada fungsinya. Terus dari user ke wallet ini ada fungsinya. Nanti di Oke. mapping, dicari walletnya, terus balance nya dikurangin bisa. Oke. Jadi nanti lah ada repot. Terus udah, kita bikin get dulu. Ini ngeget semua role. Ayo ngeget doang nih, tutorin gue dong. Public function index, Itu apa? ngeget semua role, get all role.
Kalau get nggak pakai request kan? nggak pakai. Gue paham alur tapi nggak tahu codingannya. Waiting. Bahasa apa guys? Gimana? Ayo gimana? Wow. Cuma beberapa baris doang ini, ayo. Ini siapa ya sih? Oh, si tahu juga. Ayo Bas. Gimana? Apa Ini sih nge-get semua roll? iya 2 step 3 step doang ya. Kayak semua Ah, roll. Ayolah. Berarti apa ya? variabel. Sabar. Ayolah. Bikin variabel dulu gak sih? Iya, ini variabel. Nah, Variabel variabel apa apa? aja teman-teman? Variabel apa Variabel. aja? Variabel apa nih? User. Ya, kita mau ngambil apa? Variabel Kita mau role. ngambil apa? Roll. Roll. Jamak pakai S. Terus Oh. Ya. Get. Oh, berarti ini tambah. as many. ya semain. Tapi gimana cara ngambilnya? Panggil dulu modelnya. Panggil model pakai huruf gede. Jadi gue harus nulis apa? Pascal Cache. Iya, Lihat modelnya dulu. lihat model bisa masuk akal. Coba model roll. Terus Dia role. User eh, class. User. bukan nih, ambil ini nih kelas Oh. Kan roll. nggak sih? Ngambil role nggak sih? Hai. Nih modelnya roll. Dia roles. Oh. Jangan coba import this model roll enter. Kalau mau ambil Terus? semua data pakai all bisa. Oh. Udah Nah, itu yang gue maksud tuh. response bisa status Itu yang gue maksud, Cuk. Kalah. nah roll Lo ngapain sih jawaban? Salah. roll rolls nah udah Cara ngon. Ngetik Jok. dah Ngetik pakai. gini doang di index dapetin semua roll. Kalau mau bagusin udah if nggak ada roll sama sekali. Return response JSON status failed message calls not found alias gak ada nih, gak ada roll sama sekali, nggak ketemu. Udah cuman udah nih, hapus dulu deh tuh komen. Ini intinya juga. Gitu dong. Iya, Jika roles coba kita buktiin bisa nggak get all rolls. Tokennya udah banyak belum ya? Aduh salah lagi. Create roll. Ini goalsnya bikin apa bang? Bikin Ini create kocak data dulu yang aja. Apa? yang ini yang WSK 2024. Apa tuh? Yang anu Fintech ya? Iya, Fintech. Ini kata Pak Aroh 2026 USK-nya inian cok. Ngacat lah. Kok Ngacat. begini sih? Ini WA gue dia. Susan e-commerce apa fintech? Pian. E-commerce yang mana? Gue nggak tahu e-commerce. Wow. Emang ada modul e-commerce? Ini kenapa gue nggak Nggak bisa tahu copy? jawaban. Nggak bisa copy ini sih anjing. Tahu nih. Tahu jawabannya. Nggak ada e-commerce. Peminjaman buku ada. Sumpah jadi lemot banget laptop gue, ya Allah. Kenapa rollmu? Bang lu pernah ini ya Laravel filament?
Filament itu dari apa ya? Itu gue lupa Itu lagi apaan? filament. Tahu gue cuman lupa itu buat apaan. Pernah dengar? Nggak tahu. Filamen itu kayak CRUD ya, tapi dia cuma install aja. Emang ya? Wow. Oh iya dia bantuan ya alat bantu. Awas, Alat cok. bantu. No ya, dapat tuh. Sukses, roll. ID-nya 1. Nah, kalau mau nampilin name doang. Nampilin name doang itu rada repot karena ini kan banyak data nih. Rada susah. Rolls. Rada susah nih. Heeh. Lumayan. Nah, kita perlu ambil satu persatu dulu. Jadi namanya ada map. Map function roll dan Mi Bamba. apa yang bisa ya? Artikelnya function syntax error dan saya kapan? Oh gini aja kalau nggak. Roll ini seperti yang tadi. Oh bukan gitu, kotak friend. Kotak. Oke. This is hanya kepengen. Aduh function aja deh, function aja. Oh ininya variabel harusnya. Wow. Nah. Mi Bamba. Di sini tinggal Wow, banyak ya. ya dolar raw min. Nah harusnya kalau kita nggak get itu dapatnya name doang. Name tuh name. Ternyata add sama ID-nya nggak ada, hilang. Gitu. Cuman ya ini mapping kayak nggak perlu deh. Nanti kan kita di frontend jadi data lo nggak terlalu penting. Serius kan nggak perlu mapping. Harusnya sih, cuman nggak tahu. Tergantung project. Tergantung nggak sih? Tergantung. Semua tergantung. Tergantung orangnya. Iya. Tapi kayaknya nggak begitu penting ya. Harusnya. Ini kita bahas role middleware banyak banget ya. Yeah. Nah sekarang show dulu kali ya. Show dulu deh. Show itu spesifik, jadi harus ambil spesifik. Nah spesifik kita bisa pakai role slash ada ID di sini. Berarti get sini show. Nah sorry. Berarti itu dia nge-roll build ID-nya. Nah function show. Di sini perlu apa? Itu tadi pakai post apa get? Get. Berarti nggak perlu nggak sih? Apa perlu? Nah, di sini uniknya itu pakai ada perlu yang namanya karena kan di sini ini kan gini tuh. Ini tuh slash-nya. ID, ambil ID. Ya, butuh ID. Coba nih, Berarti ID, dolar ID gitu. Nggak usah, kita pakai dolar ID aja nggak apa-apa. Bisa kok. Apa nih? Dolar ID dong. Ya, bisa. Bisa lokasi ID juga bisa, ID. Apa nggak bisa ya? App controller harusnya bisa sih. Nah, ada ID lah pokoknya. is that singkat tuh bisa ya. Nggak bisa kan? Oh, apa itu bisa gimana saja?
Iya masukin jar jar. Bedanya lah. Terus pakai ID lah, pakai ID. Nah pertama kita harus get data dulu sesuai sama ID-nya. Pakai roll satu nih, ambil satu roll. Itu bisa pakai ambil lagi roll. Bisa pakai find dollar ID atau bisa pakai where ID dollar request dollar ID gitu ya lah. First. Nah, First tuh buat apa? Ngambil yang pertama kan? iya ngambil data pertama yang muncul. Oke, oke, Ada oke. first, ada get. Kalau get ini buat beberapa data. Biasa Kalau apa? kalau get itu buat ngambil beberapa data. Hmm. Misal ID, where ID. Jadi ada role tapi bukan nggak bisa sih, nggak bisa jadi contoh sih. Mana ya, misal ambilnya username, judul ya Wah. judul kayak name. Nah, where name sesuai kayak yang name yang dimasukin. Jadi kan harusnya ada beberapa nih, misal produk nih, ini ganti jadi produk, anggap produk where produk yang namanya sesuai kayak request yang name itu. Ada beberapa kan berarti kan biasanya kan bisa pakai get itu ngambil beberapa data. Terus kalau itu kan pasti satu unik, dia soalnya pakai ID, jadi pakai first. Oke, nah situ. Nah ini perlu nih if nggak ada role-nya. Kalau nggak ada role-nya, dan udah gini aja sebenarnya nggak apa-apa sih. Baru dah dan respon respon uh, nah ini kan udah satu nih, udah satu data. Kalau role ini cuma satu data doang kita ambil, kita bisa langsung Hmm. name atau bisa langsung ID, bisa name mereka ya. Nah kalau di show literal by ID, literal satu ya get. Coba oh oke, kita pakai S dong. Dong valid invalid token karena apa nih? Invalid token. Bentar, balik lagi. Nah Dia invalid itu mau token munculin role-nya apa gimana, Pian? iya memunculin satu role yang Itu ada yang di itu ID-nya. nggak sih? Yang di middleware coba invalid token. Apa di Iya di atas? middleware, iya di middleware. Cara handle gimana ini kalau error gini? Dia berarti butuh token di authorization. Berarti itu belum ada token ya kah? Belum ada. Apa emang udah keluar? Kan ya. Enggak, memang belum ada. Tadi token itu kita taruh di sini ya. Ini tuh tapi sumpah lemot banget apa gue jadi ya Allah. Terus ke kan nah ini nah send role di manajemen dan udah ada token harus langsung. Nah sukses data user, kita ngambil role yang ID-nya satu itu user, coba ID-nya dua harusnya apa? Manajer. Saya itu Nih ID manajemen. dua manajemen. Dua manajer. Manajemen. Manajemen ya. Manajemen. Manajer guys. Nah tuh kita udah show 1 2 3, tinggal update tinggal delete. Tinggal dilihat doang berarti kalau uh, ini
Kalau update kita update dulu deh yang lumayan panjang. Nah, kalau ini kan berarti data spesifik yang kita ambil kan, kayak misalnya update berarti kan kita yang perlu ambil satu data yang mau diupdate, ya kan? Biar Berarti kita perlu ID. Ini di sini ID. Kayak spesifik juga tadi kan kita ngambil satu data spesifik, kita perlu ID. Nanti delete juga perlu ID. Lu tinggal ganti metode aja, delete. Terus ini kalau mau update berarti bisa pakai post. Get show. Ini update. Nah, terus ini destroy. Nah, coba Destroy emang hancur. iya, update function update. Nah, update itu ada request, ada ID. Karena kita ngepost dan perlu ID. Nah, langkah pertamanya ini rada coba di sini logiknya asik sih. Coba gimana logiknya? Pertama ambil data dulu si usernya. Si role-nya. Cari role cari role-nya. Pakai apa tadi? Cari role-nya yang mau dibikin. maksudnya validasi goblok. Berarti itu dollar itu variable roll where. Oh iya benar. Pakai Ya. itu nggak sih? Benar. Pakai find bisa nggak pakai find? Pakai find bisa. Mencari roll. Bisa. Cuman pakai ini aja. Biasanya pakai ini aja. Bagusan well. Terus Itu terus itu di if nggak sih? Di if roll. Apa nggak usah? bisa if nggak ada role-nya. If roll. Kalau nggak ada roll apa tuh? Return JSON. Not found. Roll not found. Anjay. Dah, good. Lanjut. Berarti kan udah dapet nih role-nya. Ah, Terus? kalau udah ada, berarti langsung di-update gitu. Iya. Nge-update roll. Apa langsung? Bisa update role. Coba kita DD dulu. DD dollar roll. Kita lihat hasil role-nya ini apa. Update role. Karena kalau kayak begitu bentar. Oh, ini role. Sorry. Nah, dimensional plus. Nah, plus. Nah, di sini dapat kan? Datanya bisa. Datanya ada, berarti bisa diubah, bisa diupdate langsung. Ya, apa saja. Berarti kita bisa langsung roll update apa nih namanya sesuai request name. Udah. Sebenarnya kalau mau bikin validasi lagi, dia biar aman banget. Jadi dollar val Validasi. Ya. Validator. Make. Ya betul. Make request. Oh. Make request. Tab, Oh. name. Required. Require. Required. Nah. Sama roles kan? Roles. Apa nggak usah? Apa name dong? Enggak, role itu ya dia pakai name. Terus return. Oke. Apa sih? If dollar val fails. Return response. Return message. Invalid field biasanya. Field. Terus error val error
Udah, terus update baru deh. Dan response condition message Update sukses. success. Terus datanya dia coba data. Ini karena kita single, kita bisa ganti langsung ke name-nya aja, tampilin name doang. Nah, koma, jangan lupa, terus kita coba ke ini. Sepatunya pas. Boom. Super admin. Kita kalau lihat get all role, berarti harusnya cuma ada user, management, super admin. Ya, super admin. Oh enggak, usernya tadi ganti. Itu tadi user yang diganti. User, user jadi super admin, admin, sama manajemen. Manajemennya hilang. Mana? Oh, ada deh. Ini ada. Kira hilang. Ada. Nah, berarti berhasil update-nya. Sekarang delete. Kalau delete dong. Ya delete tuh simple sih, kita bikin aja public. Tapi sama aja, delete pakai find nggak? Ya bisa pakai find, Atau bisa enggak where? ya. Destroy. Kita pakai ID berarti di sini. ID cross dollar. Oh. Ini perulangan lagi kan? Makanya tuh. Ini sebenarnya tinggal di copy lagi. Iya. Nih kalau mau copy sebaris, ingat lo tinggal ada di baris tersebut, Ctrl T, nanti otomatis ke copy satu baris. Wes, dah. Itu di sini return. Cek dulu. Apa perlu apa validasi lagi? Kalau nggak ada roll, ya. Kalau nggak ada roll, validasi ini. Son. Message. Not found. Oke, terus baru si roll delete dah dan response Gitu dong. iya JSON status sukses role message ya message. iya terus Role sukses. Message apa data? Bisa bebas roll deleted successfully. Nah, coba delete. Nah, delete roll. Ini roll 1. Terus authorization-nya jangan lupa. Copy. Terus dimasukin authorization. Kita verify. Scan. Terus coba send. Harusnya super admin tadi itu hilang. Roll deleted successfully. Coba kita send. Tadi kan udah hilang kan datanya harusnya kan. Nah harusnya ID 1 itu udah nggak ada datanya. Kalau send lagi. Ya. Berarti udah hilang. Apa invalid? Oh, not found. Karena Berarti nggak nggak ada. ketemu. Iya, Udah nggak ada. Dan kalau kita send lagi nih yang di get all roll itu bakal hilang. Cuma ada 2 sama 3 tadi nanti. Manajemen sama admin tuh. Super admin hilang. Oke. Dah, itu kelar. Ya, CRUD. segitu doang. Berarti kalau semisalnya apa ya yang ada CRUD lagi tuh di produk ya, itu kayak gini juga alurnya Pian. Alurnya sama. Tinggal Alurnya ya. diganti-ganti doang kah? Ya, cuman mungkin nanti ada kayak ngambil si user ID, terus mau ngambil kategori name. Iya kategori name itu nanti harus map lagi. Harus mapping nanti deh. Next time kita belajar basic dulu aja. Kan lagi pada riset juga. Berarti di controller cukup banyak ya di controller banyak. ini. Banyak banget emang fungsi Kayak controller. Iya emang utamanya di sini di controllernya. Jadi semua dilakuin di controller.
fungsi-fungsi itu controller. Berarti ini di role control itu khusus role doang. Habis itu kayak tadi di out itu Ya, buat login. oh ya betul. Bagusnya begitu. Cuman sebenarnya bisa ya Di out lu sih gue udah ngerti lah ya. ya bagus. Cuman bisa bisa aja lu controller sini bisa buat out semua nih. Sini out, bawahnya ada Bisa lagi. semuanya ya. Bisa. Cuman nanti kan lu berarti harus mikirin lagi dong nama-nama function karena misal di out di sini ada di sini deh. Di row itu ada nama index, function index. Nah, nanti Indeks. kalau Ntar di out juga ada indeks. iya nabrak nanti kan nggak bisa kan. Ntar kalau nggak lo harus mikir lagi, misalnya index role, index produk, namanya nanti ngaco-ngaco, itu nggak benar. Harusnya nggak begitu. Jadi ya bagusnya dipisah-pisah. Terus udah sih, udah itu aja. Coba cek ke rute yang API. Kamu mau lihat. Ya boleh. Black, nggak tidur kan Black? Nah, nah, berarti itu kan yang register login logout itu bisa di ini kan disatuin. Farel main Roblox, Farel main Nggak usah deh. Roblox. Berarti register login itu bisa di prefix. Hmm, Nah, logout bisa gak tuh? kan? Soalnya kan dia di middleware. Oh, prefix. Oh, kalau gitu prefixnya ngebungkus semua, Duk. Bisa, Duk. Oh, nggak bungkus semua. Jadi, oh iya, out ya. Mm-mm. Ini. Jadi Tapi nggak bisa deh. rute prefix. Kayaknya Nggak bisa. bisa deh. Ya, coba route. Berarti cuman login sama register dong. Ya, paling gitu. Prefix, Prefix. Out group, kan. Terus out. uh, terus out, group, function. Ini. Apa Coba cuman kalau itu? gue potong ke sini. Coba Bisa semuanya. sih. Bisa sih. Tapi bandingan register sama login nggak sih? Iya, jelek itu bakal jelek. Gini aja. Terus. Oke. Terus. Nah, ini kalau mau prefix, yaudah lo tambahin aja out sendiri lah. Nggak masalah. Hmm. Berarti kalau ini kayak grup itu bisa misalnya middleware doang, Hmm. biar nggak Iya bagus. pusing ya. Tuh. Kalau gini kan, berarti kan semua yang di sini perlu middleware kan? Nanti di Heeh. akhir lo perlu gini, middleware. Nama middleware-nya apa? Terus ada middleware Santum. lagi. Middleware-nya apa? Soalnya kan ada yang Benar buat juga. iya, buat token ada yang buat role. Tuh. Gitu kira-kira. Ada yang mau ditanyain? Oke. Panjang ya roll ini. Panjang juga. Ya, Ntar lah gue mau lihat siapa? ini ada. Harus dilihat cok roll controllernya. Tadi apa aja sih yang nyambung tuh di roll controller, roll middleware sama API Ya, middleware ya. ya middleware. Sama apa tuh sama roll model ya? Role Roll model model cuman belum lihat lah coba. terlalu kepake, belum terlalu Gak kepake. ada kan? Belum ya, nggak ada. Oh cuma gitu doang. Iya. Oke. Gue inget nih. Bentar. Lu ngegit buat siapa? Pian. Buat gua lah. Wow. Apa nih mas? Nah, itu deh. Sumpah. Inget. Defense. Blank. Luka yang kurasakan. Tubi yang kubutuhkan. Defense. Blank. Ini apa sih? Message.
udah di keren banget ini mas. Keren banget. Keren. Gitu ya. Oh gitu. Tonton. First. Commit. Oke. Terus. Nonton. Origin. No. Very good, very well. Oke, dah. Silo. Tiga satu. GitHub-nya ada di chat ya. Sudah lah. Ya udah. Gak ada mau tanya lagi nih, teman. Aman. Oke, next day lagi aja lanjut. Isi Next ini. day ya. Ya, Next day kita bahas apa nih? next Hari day. keempat, coba praktek Pian, hari keempat. Iya. Besok lu praktek. Aku bikin deh buat ya. Besok hari Izin ketiga, boy. praktek kamu dulu. Hari keempatnya kita coba praktek ya guys ya. Besok praktek Praktek udah. semuanya tuh. Wow, besok guys. Wow. Besok lah. Nanti Coba-coba dikira lah praktek itu Farel nih apa? Touch screen. Udah amat.